waris dengan jalur nasab. Sekarang waris dengan jalur perbudakan, wala. Al-wala'u bermula wala huwa usubatun adalah asobah. Sababuha yang bermula sebabnya asobah itu nikmatul mu'tiqi, kebaikan orang yang membebaskan budak, ala roqiqihi atas budaknya mu'tiq. Kebaikannya bil idqi dengan membebaskan budak. Artinya status orang yang membebaskan budak itu menjadi asobah. Kenapa? Karena dia dijadikan asobah oleh syariat sebab dipandang kebaikan orang tersebut telah membebaskan budaknya. Konsekuensinya seorang yang membebaskan budak menjadi asobah. Faman mata maka barang siapa mata yang mati. Wala asobata dan halnya tidak ada asobah sama sekali. Lahu bagi man. Binasabin lewat jalur nasab. Ada orang meninggal ninggalin warisan. Nggak ada asobah jalur nasab. Walahu dan halnya itu tetap bagi man mu'tikun orang yang bebasin budak. Tapi ada orang yang pernah membebaskan mayit dari status budak. Falahu maka tetap bagi man tarikatuhu bermula harta pusakanya mu'tik. Bermula harta pusakanya man. Artinya kalau asobah jalur nasab semua nggak ada, tapi masih ada orang yang bebasin budak. Maka status harta warisan mayit diberikan kepada mu'tik. Awil padilu atau tetap bagi mu'tik. Al-fadilu bermula sisa harta. Ternyata sisa 100 juta. Ba'dal furudi setelah jatah-jatah. Ya. Setelah dijatah istri lain sebagainya, asobah nggak ada. Sisanya 100 juta lah. Tapi ada orang yang pernah membebaskan dia dari status budak. Maka sisa 100 juta itu diberikan kepada mu'tik. Sawaun kanal mu'tiku sama ada adalah yang membebaskan itu rojulan awimro'atan laki-laki atau perempuan. Ya, artinya asobahnya bisa perempuan dalam kasus mu'tik. Fa'in lam yujad maka jika tak didapati apa al mu'tiku mu'tik, asobah nggak ada, mu'tik nggak ada, ya. Patarikatu maka seluruh harta warisan, awil fadilu atau yang sisa minha dari harta tarikah, badal furudi setelah jatah-jatah. Maka dikasih kemana? Patarikatu awil padilu itu li asobatil mu'tiki untuk asobah yang bebasin budak. Untuk anak lakinya. Al muta'assibina bi anfusihim yang mereka itu menjadi asobah bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Artinya maka harta sisa atau sepenuhnya warisan itu diberikan kepada asobah bin nafsinya mu'tik. Wa tartibuhum bermula tertib mereka asobatul mu'tik. Huna di dalam bab waris. Ya, huna di sini. Itu katartibihim pin nasabi seperti urutan asobah di dalam nasab. Artinya wajhul jam'inya gitu.
Wajhul jam'inya urutannya mereka ya urutan nasab. Artinya selama ada anak, bapak nggak jadi asobah. Nah, wajhul parkinya mana? Illa anna akhol mu'tiqi. Kecuali bahwasannya saudara laki-lakinya mu'tik wa bena akhaihi, dan putra dari kedua saudara laki-laki mu'tik, yuqaddamani lebih diutamakan ala jadihi ketimbang kakeknya mu'tik. Hanya itu bedanya. Ya, jadi prioritas kepada dua saudara laki mu'tik. Kalau kemarin kan dalam bab nasab kan jihatul bunuwah muqaddamatun ala jihatil ubuwah. Wajihatul ubuwah muqaddamatun ala jihatil ukhuwah. Tapi dalam kasus asobahnya yang bebasin budak tidak. Kalau ada dua saudara laki atau putra dari dua saudara laki, maka itu lebih diutamakan ketimbang kakek. Fa in lam yakun, maka jika tidak ada lahu bagi mu'tik asobatun bermula asobah, ternyata yang bebasin budaknya juga nggak ada asobahnya. Fali mu'tikil mu'tiki summa asobatihi wahakada, maka ya harta tirkah atau sisanya itu diberikan kepada mu'tikil mu'tik yang pernah membebaskan status budaknya, orang yang membebaskan status budaknya mayit. Suma asobatihi, kemudian asobahnya mu'tikil mu'tik wahakada, dan seterusnya. Wala tarisu, dan tak menjadi ahli waris siapa imro'atun perempuan biwalain dengan jalur wala. Jadi keturunan perempuan dari mu'tik itu nggak jadi ahli waris, nggak ada perempuan ahli waris lewat jalur wala. Ilaman, kecuali perempuan basyarat yang melakukan sendiri itqohu akan pembebasan budak. Perempuan yang bisa jalur waris dari wala, perempuan yang membebaskan budaknya sendiri secara langsung. Auman yantami, atau perempuan yang terhubung ilaihi kepada man basyarat itqohu binasabin dengan jalur nasab, awwalain atau dengan jalur wala, yang ngebebasin atau yang ternasab kepada dia, atau yang pernah bebasin dia. Walain itu orang perempuan yang membebaskan status budak perempuan yang membebaskan status mayit yang dulu budak. Aksamul walai, macam-macam wala. Al wala'u bermula wala itu dorbani, dua macam. Satu wala'u mubasyaratin, wala langsung. Dua wala'un jirorin, dan wala tidak langsung. Wala'ul mubasyarati, wala langsung. Wala'ul mubasyarati, wala mubasyarah. Waladi adalah barang yasbutu yang tetap alaman masahuriku, yang tetap alaman menjadi kewajiban atas orang, hak yang tetap lil mu'tik, itu takdirnya, yang wajib atas orang, masa yang menyentuh akan siman apa ariku status budak. Wahwa bermulaman masahuriku, hak yang mesti ditunaikan oleh orang yang tersentuh budak.
Ya, hak yang mesti ditunaikan oleh orang yang tersentuh status budak. Siapa man masahuriku? Wahwa bermula man masahuriku man wako'a adalah orang yang jatuh alaihi atas man masahu. Apa al-itku pekerjaan bebasin. Orang yang dibebaskan. Bil kauli dengan ucapan, aul wil fi'li atau perbuatan. Ya. Orang yang ngebebasin budak tuh bisa dengan ucapan Anda bebas atau dengan perilaku tuan. Antara ada di bawah. Paman atako maka barang siapa atako yang membebaskan abdan akan seorang budak laki-laki au amatan atau seorang budak perempuan munajjazan halnya secara langsung, misalnya anta hurun ente bebas atau anti hurrotun, itu namanya bebasin budak secara langsung. Munajjas tuh tanpa syarat. Au mu'allakon atau halnya dikaitkan bisipatin dengan satu sifat. Contohnya, kalau ku sembuh dari penyakitku maka Anda merdeka. Tuh. Audabarohu atau menjadikan siman hu akan budak, menjadikan mudabar oleh tuan hu akan budak, atau budak miliknya dijadikan budak mudabar. Apa budak mudabar? Budak yang kebebasannya digantungkan dengan kematian tuannya. Kata tuannya begini, anta hurun bada mauti. Ente merdeka setelah matiku. Berarti itu budak adalah budak mudabar. Awil tamasa atau meminta oleh siman min malikin dari pemiliknya itko abdihi akan bebas budaknya. Atau kita bukan pemilik, kita pihak ketiga, orang lain. Tapi kita meminta kepada pemilik budak itu untuk membebaskan si budak. Memintanya alamalin atas ganti sejumlah harta. Bang tuh budak yang matanya belok, kulitnya putih, bebasin bentar saya bayar 1 juta. Kayak romannya saya pengen jadiin bini tuh, dia tuh disuruh bebasin. Pak ajabahu lalu menyetujui siapa malik hu akan man. Au malaka atau memiliki siman koribahu akan kerabatnya budak. Pak atako pak utiko. Fa'atako maka otomatis membebaskan tuan alaihi atas si budak. Atau dia membebaskan budak pakai perilaku. Dia nggak bebasin. Dia punya seorang budak namanya Jahit. Tapi dengan perilakunya dia beli budak yang itu adalah bapaknya Jahit. Maka perilaku itu secara otomatis membebaskan status Jahit sebagai budak. Karena nggak boleh kumpul antara anak dan orang tua. Tuh. Kalau salah satunya dimiliki, berarti salah satunya bebas. Au atako atau membebaskan siman. Nasibahu akan bagian nyaman. Min mustarokin dari budak yang dimiliki bersama. Ada orang beli budak patungan. Mar beli budak yuk. Lu 500.000 ke 500.000 jadi. Akhirnya tuh budak milik berdua. Ya, budak milik bersama.
Lambat laun dia bebaskan kepemilikannya, telah ku merdekakan budak tersebut dariku. Berarti tinggal separuh. Ya. Berarti kan belum bebas, masih separohnya lagi milik teman. Ternyata ya, karena dia melepaskan bagian dari itu budak, pasarol itku, maka ngerembet apa al itku pembebasan ila baqihi kepada selebihnya. Ternyata ngerembet lah. Lalu sih kalau pengen bebasin separuh, sekalian sini pulangin jatah gua biar bebas tuh budak. Dibayar aja sama dia sekalian. Nih jatah lu gua pulangin biar merdeka aja dia sekalian tuh. Ya. Au atakohu. Di situ atakohu ya. Dalam naskah kitab yang lain atakohu. Atau membebaskan si manhu akan budak bi'iwadin dengan ganti sejumlah, dengan iwat, dengan ganti. Nahu contoh antahurun kau merdeka, ala antakedumani sanatan, atas syarat kau mengabdi melayani diriku sanatan setahun. Kata tuannya, Jayet, lo kalau ngabdi nyuciin mobil gua selama setahun, maka lu bebas. Sama itu bebasin. Awistarol abdu nafsahu min sayyidihi, atau inisiatif budak, atau membeli siapa al abdu seorang budak nafsahu akan dirinya, min sayyidihi dari tuannya, belinya bi'iwadin halin dengan pembayaran kontan. Au katabahu atau memukatabkan oleh tuanhu akan budak. Mukatab tuh seorang tuan membebaskan budak dengan pembayaran nyicil, paling minim 2 kali bayar. 2 kali bayar, pagi sama sore, mampus tuh budak. Pagi bayar, sore bayar. Aukana atau adalam bebasin bisa babi wasiatin dengan sebab jalur wasiat. Kayak apa kaan auso seperti berwasiat oleh si tuan, biitqi abdihi dengan membebaskan budaknya. Ternyata wasiat. Fa'atakohu maka membebaskan hu akan budak siapa alwarosatu ahli waris. Au atakohu atau membebaskan si budak si tuanhu akan budak, binazrin di dalam nadar. Kalau saya sembuh ya nazar daya tuh. Au kaparotin atau di dalam bayar kiparat. Karena bayar kiparat dibebasin aja tuh budak miliknya. Au bisyarti atau dia bebasin akan budak dengan syarat an la wala'a alaihi, bahwa tidak ada lagi hak wala alaihi atas tuan. Udah lu gue bebasin dengan syaratnya kalau lu mati gue nggak bisa jadi asobah lu. Pal wala'u maka status wala itu sabitun tetap pijami'i hadihi suari, pada seluruh contoh-contoh itu, alal atiqi lidalika yang wajib atas yang dibebaskan, lidalikal mu'tiqi hak wala itu tetap bagi yang membebaskannya, nafsihi dirinya, sumali asobatihi kemudian bagi asobahnya, al muta'assibina yang menjadi asobah, bi anfusihim dengan diri mereka, kama taqaddama sebagaimana telah lalu. Walaul injirori, wala tidak langsung. Walaul injirori huwaladhi yasbutu, wala injiror itu adalah hak yang tetap. Alaman lam yamus sahuriku yang wajib atas orang.
yang tak menyentuh akan man apa ariku status budak. Maksudnya bagaimana sih walaul injirat? Fakama yasbutul wala'u sebagaimana tetap hak waris wala alal atiki atas budak yang dibebasin. Dakaron au unsa baik laki atau perempuan. Yasbutu maka tetap hak waris wala aidon juga ala auladihi atas anak-anaknya atik wa afadihi dan cucu-cucunya atik. Ya, ternyata anaknya yang dibebasin ninggal warisan banyak, nggak ada asobahnya. Maka yang membebaskan bapaknya dapat waris. Namanya wala nggak langsung. Wa in nazalu sekalipun ke bawah. Wa yasbutu dan tetap juga kadalika begitu juga. Hak wala tetap kadalik seperti itu juga. Ala utaqaihi atas budak-budak yang dibebaskannya. Ternyata pas dia dibebasin tuannya, dia membebaskan budak lain. Maka yang membebaskan orang yang membebaskan budak mendapat waris bagi budak yang dibebaskan oleh orang yang pernah dibebaskan tuannya. Tuh, walaulin jira. Wa utaqoihim dan budak-budak yang dibebaskan oleh utaqoihi. Tuh. Wa alaman dan atas orang lahum yang tetap bagi mereka apa walauhu hak walanya. Ka utaqai auladihim seperti yang dibebaskan dari anak-anak mereka. Ya, ka utaqo budak-budak yang dibebaskan dari anak-anak mereka. Wahalum majarra dan begitulah seterusnya. Ka utaqoi auladihim tuh gini. Ya. Ada budak dibebaskan sama tuannya, kan jadi merdeka. Karena dia merdeka, dia punya anak terus. Nah, si anak membebaskan budak. Paham gak tuh? Membebaskan si anak ngebebasin budak. Maka budak yang dibebaskan ninggal waris. Yang pernah ngebebasin bapaknya dapat. Namanya utaqoi auladihim. Wahalum majarra begitu seterusnya. Budaknya udah orang ada ya. Dia nggak fardu ain. Wa innama yasbutul wala'u dan hanya saja tetap apa hak wala. Itu wajib tetapnya wajib ala paril atiki atas keturunan budak yang dibebasin. Anak orang yang dibebasin ninggalin waris. Diberikan kepada yang bebasin bapaknya, itu tetap bisyarto ini dengan dua syarat. Ahaduhuma bermula satu dari dua syarat. An laya musa bahwa tak menyentuh apa ariku status budak dalikal par'a akan anak tersebut. Hak warisnya anak yang pernah hak warisnya anak yang bapaknya pernah dibebaskan itu diberikan kepada yang membebaskan bapaknya dengan syarat anak tersebut tidak pernah berstatus budak. Fa in kana rokikon maka jika adalah parul atik itu rokikon budak juga. Wa utiko dan telah dibebaskan. Pawalauhu maka hak walanya rokikon utik maka hak walanya paril atik limu'tikihi bagi yang ngebebasin paril atik. Bukan yang ngebebasin bapaknya, tapi yang ngebebasin anak. Suma kemudian li asobatihi kepada asobahnya yang ngebebasin anaknya.
Sumali mu'tikil mu'tiki, kemudian kepada yang membebaskan orang yang membebaskan anak yang dibebaskan. Wala wala'a alaihi, dan tidak hak ada wala yang wajib atas paril atik li mu'tiki aslihi, kepada yang membebaskan orang tuanya, bihalin, dengan keadaan apapun. Puyeng nggak tuh? Kan di rumah digambar ya, dibaganin sendiri ya. Sanihima bermula yang kedua dari dua syarat. An la yakunal abu, bahwa tidak adalah bapak itu hurul asli, merdeka secara asal. Syaratnya anak orang yang dibebasin hartanya diberikan kepada yang membebaskan orang tua jika bapaknya anak tersebut bukan orang yang merdeka dari sononya, bukan yang pernah dibebasin, bukan. Wala wala'a, dan tidak ada hak wala yang wajib alaihi atas paril atik. La wala'a, yang tidak ada hubungan wala alaihi atas ab. Faman kana abuhu, barang siapa yang ada siapa abuhu bapaknya paril atik, kadalika, itu seperti itu. Tiap-tiap orang yang bapaknya itu hurul asli, pala wala'a, maka tidak ada hak wala yang wajib alaihi atas paril atik li ahadin, bagi seorang pun. Karena ternyata yang dibebasin maknya, kalau bapaknya mah merdeka dari sononya. Wa innama, dan hanya saja yasbutu tetap apa al wala'u hak wala alal par'i, wajib atas keturunan, limu'tiki ummihi, bagi yang membebaskan ibunya. Ya, artinya keturunan, warisan keturunan orang yang dibebaskan. Ya, keturunan harta waris anak dari ibu yang pernah dibebaskan budak, itu ada hak walanya. Ida kanal abu, jika adalah bapak hina utikol ummu, ketika dibebaskan ibunya rokikon adalah budak. Artinya hak warisnya anak diberikan kepada yang membebaskan ibunya, itu baru ada ketika status si bapak, ketika ibunya dibebaskan dari budak adalah budak. Puyeng-puyeng tuh ngaji. Lu nggak puyeng, lu nggak mau puyeng, Mario Teguh lu dengerin harus puyeng lu. Hatta lau utiko, paling kagak kan ngaji begini nih. Ngaji puyeng ya? Iya, biar tahu. Mau jadi kiai itu susah gitu. Kadang baru ceramah enak dikit tuh kiai. Ya, kiai apa kayak tai tuh, beda dikit tuh ya. Hatta lau utiko, sampai-sampai andaikan dibebaskan siapa al abu bapak. Ternyata bapaknya dibebasin. Badan zalika, setelah dibebaskan ibu. Ya, ibunya bebas, bapaknya masih budak. Akhirnya bapaknya dibebasin setelah ibunya, istrinya bebas. Injarrol wala'u, maka ketarik apa hak wala ila maulahu, kepada tuannya bapak. Pasubutul wala'i, maka tetapnya hak wala lima walil ummi, bagi tuan-tuan yang pernah ngebebasin ibunya. Innama huwa, hanya saja subutul wala liwala'il itu lidoruroti an la wala'a alal abi,
karena darurat bahwa tidak ada hak wala yang wajib atas si bapak tuh. Karena bapaknya belum dibebasin. Faida utikal abu, maka jika dibebaskan siapa al abu bapak, wasabata dan tetap alaihi atas bapak apa al wala'u hak wala, zalatid doruratu maka ilang doruroh, wabatola dan batal masa batal lima walil ummi hak wala yang tetap bagi tuan-tuan yang membebaskan ibunya. Jadi kalau di kitab-kitab hadis tuh, wabil khusus saat menjelaskan perawi hadis ada yang bilang huwa maula fulan, ya artinya berarti dia budak yang pernah dibebaskan oleh si fulan gitu. Jadi kita saat membaca perawi hadis tuh kita tahu. Artinya banyak yang menjadi ulama besar ya dari yang sebenarnya mereka statusnya budak ya. Orang miskin makan merubah hidup pakai ilmu ya, bukan pakai duit. Orang miskin ya mau dihormati dia pakai ilmu, pakai duit nih dari mana? Hukmu maida pakodal warosatu kulluhum awil asobatu. Hukum masalah jika luput alwarosatu ahli waris kulluhum seluruhnya. Ada orang meninggal semata wayang, nggak ada ahli warisnya. Awil asobatu atau hukum masalah luput asobahnya. Kalau yang pertama nggak ada ahli waris sama sekali. Kalau kasus yang kedua ahli waris yang dapat jatah ada, tapi asobahnya nggak ada. Artinya yang nerima sisa harta nih siapa nih? Idza faqadal warasatu kulluhum, jika luput ahli waris seluruhnya, awil asobatu atau luput asobah, wa wujida dan didapati min zawil purudi dari orang-orang yang terima bagian-bagian. Man lam yastagriki tarikata, orang yang tak menghabiskan harta pusaka. Ternyata harta warisnya, ternyata tirkahnya, ahli warisnya siapa? Cuman istri, Bang. Kalau hartanya 400 juta kan istri dapat 1/4. Cuman dapat 100 juta. Lah 300 jutanya kemana? Ya. Patarikatu kulluha, maka harta warisan seluruhnya bil mas'alatil ula, pada masalah pertama. Masalah pertama tuh masalah yang seluruh ahli warisnya nggak ada. Wal baki, dan yang sisa minha dari tarika badal purudi setelah jatah. Pisaniati pada masalah kedua. Masalah kedua tuh ahli waris jatah ada, asobahnya nggak ada. Maka kemana tuh patarikatu kulluha wal baki? Itu li baitil mali, untuk kas negara, baitil mal. Syaratnya inintazoma, jika terstruktur. Masuk berita mulu korupsi, ya udah jangan ya. Fa in lam yang tazim, maka jika tidak terstruktur rapi ya, amru, jika tak terstruktur apa amru baitil mali, perkara baitil mal. Kayak apa sih nggak terstruktur? Bi anjaro, dengan bawa zolim siapa mutawallihi, penanggung jawabnya ya. Korupsi sih kagak mendiskriminasi ya. Korupsinya dalam bentuk apa ya? Memprioritaskan keluarga orang-orang yang bekerja di baitul mal. Aulam yakun ahlan, atau tidak adalah mutawalli, penanggung jawabnya itu tidak ahlan, kompeten, ngaco baginya ya. Payurodu, maka dikembalikan apa tarikah dan baki
ala ahlil furudi, atas orang-orang yang terima bagian. Syaratnya goiri zaujaini payurodu, maka dikembalikan. Ala ahlil furudi, atas orang-orang yang terima bagian. Goiri zaujaini, yang bukan suami atau istri. Apa yang dikembaliin? Mapadula, harta yang lebih, min furudihim, dari jatah-jatah mereka. Bagaimana cara ngembaliinnya? Binisbati furudihim, dengan nisbah jatah mereka. Maksudnya sesuai jatah mereka. Ya, nanti ada masalah rot namanya. Fa in lam yujadu, maka jika tak didapatkan siapa mereka ahlul furud, mati nggak ninggalin ahli waris sama sekali. Ya. Dan mau dikasih ke kas negaranya ngaco. Suripa, maka diarahkan apa itu mapadula atau tirkah ila dawil arhami, kepada keluarga zawil arham. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama mutaqaddimin, ya, dan orang-orang, ya, ulama mutaakhirin, ya. Contohnya siapa tuh? Zawul arham, ya, anak laki dari anak perempuan, cucu laki dari anak perempuan lah contohnya. Kagak ada juga zawul arhamnya, masya Allah ya. Maka statusnya adalah malun doi, ya, harta yang tersia-siakan. Malun doi, ya. Status malun doi itu dalam proses asalnya diberikan kepada pemerintah yang berwenang agar didayagunakan untuk kemaslahatan. Kalau ternyata, ya, pemerintahnya bermasalah misalnya, maka boleh secara perorangan, ya, yang amanah mendayagunakannya kepada hal-hal yang maslahat, benerin jalanan misalnya. Wasayati, dan akan datang apa al-kalamu, pembahasan ala roddi, atas masalah rod, pengembalian sisa harta waris. Wa ala dawil arhami, dan atas zawul arham, akhirul kitabi, pada akhir kitab, insyaallahu ta'ala. Usulul masaili, pokok-pokok masalah. Cara nyari asal masalah. Usulul masaili, bermula pokok-pokok masalah itu sab'atun, 7 macam. Yang pertama al-isnani, bilangan 2. Makhrajun nisbi, yaitu pokok masalah 1/2. Kalau nerima warisnya 1/2, berarti asal masalahnya 2. Wasalah 1 dan 3 makhrajus sulusi wasulusaini, pokok masalah 1/3 dan 2/3. Kalau ahli warisnya nerima 1/3 atau 2/3, berarti asal masalahnya 3. Wal arba'atu, dan 4 makhrajur rubu'i, pokok masalah 1/4. Wasitatu, dan bilangan 6 itu makhrajus sudusi, pokok masalah 1/6. Kalau bilangan 6 banyak tuh, jatah 1/6, asal masalahnya 6. Awis sudusi ma'an nisbi, atau pokok masalah 1/6 yang bersama 1/2, pokok masalahnya 6. Awin nisbi ma'as sulusi, atau 1/2 beserta 1/3, ya. Awin nisbi ma'as sulusaini, atau itu pokok masalah 1/2 beserta 2/3. Kayak ahli warisnya suami dan 2 ukhtun syakikoh tuh. Maka tuh 1/2 dan 2/3. Asal masalahnya 6.
Wasaniyatu dan angka 8. Makrojus sumuni pokok masalah 8. Mokok masalah 1/8. Awis sumuni ma'an nisbi atau 1/8 beserta 1/2. Kayak ahli warisnya istri, anak perempuan, kandung, dan paman laki-laki. Paman dari bapak, pamannya mayit. Wal isna asyara dan bilangan 12. Makhrojur rubu'i pokok masalah 1/4. Ma'asudusi beserta 1/6. Kasusnya kayak ahli warisnya suami, nenek, dan paman. Au ma'asulusi atau 1/4 beserta 1/3. Kayak asal masalahnya au ma'asulusi itu ya seperti 1/4 bareng 1/3. Asal ahli warisnya kayak istri, ibu, dan paman. Au ma'asulusaini atau 1/4 beserta 2/3. Kayak suami, 2 anak perempuan, dan paman. Wal arba'atu wal isruna bilangan 24. Itu makhrojus sumuni pokok masalah 1/8. Ma'asudusi beserta 1/6. Ntar di rumah dihitung tuh ya. Contohnya istri, anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki, dan paman. Au ma'asulusaini atau 1/8 beserta 2/3. Kayak siapa? Kayak istri, 2 anak perempuan kandung, dan paman. 1/8 dan 2/3. Paman jadi asobah itu bakalannya. Wazada dan menambahkan siapa al mutaakhiruna ulama-ulama mutaakhir. Aslaini akan 2 asal masalah. Jadi jumlahnya 9. Bimasa ilil jaddi wal ikhwati dalam kasus kakek dan saudara mayit. Dalam kasus kakek dan saudara mayit ada tambahan asal masalah. Wahuma bermula keduanya 1 sama niyata asyara 18. Ya, 18 tuh gara-gara 15 nggak bisa dibagi 3, Bang, yang kemarin. Ya, ditashi asal masalahnya jadi 8. Pikuli mas'alatin pada tiap masalah. Pihak yang tetap pada masalah sudusun 1/6. Wasulusul baki dan 1/3 sisa, wal baki dan sisa harta. Maksudnya 1/6 itu ibu, sulusul baki kakek, wal baki itu asobah, 5 saudara laki-laki tuh. Nah, kemarin udah tuh hitungannya ya. Lihat di penjelasan wasulusul baki khairun lahu. Kalau di sini halaman 32. Yang kedua, tambahan asal masalahnya wasitatun wasalasuna. Pokok masalahnya 36. Nah, ini belum dicontohin ya. 36 pikuli mas'alatin pada tiap masalah. Pihak yang tetap pada itu masalah rubuun 1/4. 1/4 itu istri. Wasudusun 1/6. 1/6 tuh ibu. Wasulusul baki dan 1/3 sisa harta itu kakek. Wal baki dan asobah. Asobah tuh 7 saudara mayit. Coba tulis dah. Ahli warisnya istri, ibu, kakek, 7 saudara mayit. Siapa ahli warisnya? Terus
ibu, kakek, dan 7 saudara. Nah, istri dapat berapa? 1/4. Ibu, kalau saudara mayit lebih dari 2, ibu berapa? 1/6. Kakek 1/3. Karena 1/3 sisa, kakek belakangan. Berarti asal masalahnya berapa? Yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Bisa dibagi semua berapa asal masalahnya? 2. Coba tulis asal masalah 12. Berarti jatah istri berapa? 3. Jatah ibu 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Kan kakek 1/3 sih. 12 dikurang 5 berapa? Tuh 7. 12 dikurang 5 tuh 7. 7 bisa nggak dibagi 3? 7 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Karena nggak bisa, maka ditashih. Berarti semuanya dikali 3. Ya, 12 kali 3 berapa? 30. Berarti asal masalahnya pindah ke 36. Tulis tuh. Jatah istri tadi berapa? Jatah istri berapa? 3. 3 dikali 3. Berarti istri 9. Jatah ibu berapa tadi? 2 kali 3. Berarti ibu 9 tambah 6 berapa? 15. 36 dikurang 15. 21. Berarti 21 dibagi jatah kakek. Kakek dapat berapa? Dapat berapa kakek? 21 bagi 3. Tuh 7. 21 kurang 7 berapa? 14. Berarti 7 saudara dapat 14. Coba hitung. Hartanya 360 juta. Berarti ibu dapat berapa? 36 juta. 360 juta dibagi 36 asal masalah. Berarti berapa? 10. Nah, 10 juta kali 9. Ibu dapat berapa? 90 juta. Istri dapat berapa? 90. Ibu 60 juta. Kakek 70 juta. 7 saudara mayit rame-rame 140. Totalnya 360 juta. Tuh. Kalau kan itu kalau misalnya siham ya. Kalau sahamnya koma, maka ditasi. Kalau duitnya gimana? Misalnya duitnya dibagi koma. Ya. 500 juta dibagi 8 kan koma. Bagaimana? Nah, kalau duitnya koma mah gampang. Ya, didamain aja tuh, dibeliin permen biar genep. Ya kalau duit mah gampang, timbang kurang 1.000 2.000 mah kan bisa damai ya. Paham tuh yang 36, paham ya? Ya, nah. Amma idza lam yakun fil mas'alati sahibu fardin. Adapun jika tidak ada di dalam masalah waris siapa sahibu fardin, orang yang terima jatah. Balkanal warosatu, bahkan adalah ahli warisnya itu asobatin, adalah para asoba. Kayak yang umum, ninggalin siapa? Bininya udah nggak ada. Kalau bininya udah nggak ada kan nggak ada sahibu fardin. Tinggal anaknya laki sama perempuan. Berarti semuanya Pak asluha, maka asal masalah itu ada duru usil asobati, bilangan kepala asobah. Kalau udah nggak ada ibu ya udah nggak ada istri ya udah hitung pala aja. Lah, perempuan 1 pala dihitung 1, yang laki 1 pala dihitung 2. Fa'in kana pihim, maka jika ada pihim pada asobah, zukurun laki-laki wa inasun dan perempuan, kudiro kulu dakarin, maka dijatah setiap laki-laki kaun saya ini seperti 2 perempuan.
Wazalika bermula yang demikian itu lam yakun fil mas'alati sahibu pardin kamalau mata sebagaimana kasus andaikan mati seseorang an salasati banin. Nah, ninggalin 3 laki-laki, wabintin dan 1 anak perempuan. Fa asluha maka asal masalahnya sabaatun itu 7. Karena laki 3 dikali 2 6. Kaada di ruusihim yang seperti bilangan kepala mereka. Walau mataan ibnin wasalasi banatin. Andaikan seorang mati ninggalin 1 anak laki, wasalasi banatin dan 3 anak perempuan. Fa asluha maka asal masalah itu khamsatun 5. Kenapa 5? Yang perempuan 3, 1 pala 1. Anak laki 1 dihitung 2. 3 tambah 2. Wahakata begitu seterusnya. Al-aulu huwa ziyadatun bisihami wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asyrafna ala ladha asyrafna fatum alaina taubatan wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna sabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi handal habbi wal sahbi walhamdulillahi fil badi wa tarahi walhamdulillahi fil badi wa tarahi. Alhamdulillah.